Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Memba'd, kita mulai dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya, silakan dinyalakan kameranya on cam. Ya, jarang-jarang kan kita kuliah subuh ya. Ini bener definisi dari kuliah subuh ya ini. Ketahuan ini yang habis sahur langsung tidur, bablas sampai jam 7 pagi, langsung kuliah, mukanya sembab gitu biasanya. Ya, silakan di on-kan terlebih dahulu kameranya sebagai bukti kehadiran. Malam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang segar kali ini kita bisa bermuajah secara virtual untuk mendiskusikan yaitu metodologi penelitian hukum Islam. Oke, teman-teman sekalian, untuk pertemuan hari ini, karena memang masih daring ya, jadinya kita gabung aja antara kelas A, kemudian kelas B, dan kelas Katam, atau Bapak Ibu Katam di sini juga hadir. Untuk materinya di pertemuan awal ini adalah pengantar atau muqaddimah terkait dengan metodologi penelitian hukum Islam dan juga ruang lingkup yang akan dibahas begitu. Kalau kemarin general overview, kalau sekarang lebih ke bagaimana exploring the methodology. Oke, teman-teman sekalian, untuk minggu depan itu insya Allah sudah full daring ya. Kalau satu dua seharusnya hybrid, cuma untuk efektivitas dan efisiensi waktu mungkin kita online tidak apa-apa. Minggu depan kita full daring dan juga kita manfaatkan LMS. Nanti silakan sebagai bukti kehadiran juga, nggak cuma hadir di Zoom, tapi presensi melalui info KS serta melengkapi penugasan di LMS-nya. Kemarin sudah saya berikan tugas untuk merenungkan, berkontemplasi, memikirkan kira-kira passion saya itu ada di mana begitu. Itu tugasnya silakan diunggah melalui kolom assignment. Lalu kemudian nanti akan saya nilai bagaimana passion atau kesesuaian dari minat penelitian teman-teman semuanya. Begitu. Oke, akan saya share. Ustadz, mohon izin bertanya. Ini kan ada beberapa teman kami yang LMS-nya tidak nyambung di itu, eh di MedPen ini, Ustadz. Itu menghubungi siapa? Coba nanti saya cek dulu, Ustazah, karena mungkin itu telat KRS-an sehingga tidak sinkron antara LMS dan juga SDM dosennya. Mm-mm. Terus kemudian tadi saya coba untuk apa? Mencoba mengenroll salah satu dari mahasiswa di sini. Ternyata namanya memang nggak ada di LMS, tapi di SDM ada. Kemudian saya enroll dengan apa? Manual. Nggak tahu sekarang bisa atau tidak. Nanti biar dia mengupdate. Kalau di kami ada dua, Ustadz. Yang telat KRS-an kemarin, Pak Zardan sama Pak Nurali gitu kan. Untuk yang tugasnya itu pripun jadinya? Sama yang kemarin tuh, bukti kehadiran kemarin.
Tugasnya itu tanggal 6 kan sebetulnya. Katanya terakhir minggu ini. Penjebakan. Iya kan tanggal 6 sekarang, minggu ini loh, Loh, minggu ini katanya bener loh. habis. Gak usah, iya deh, susah. Enggak, itu santai. Artinya biar ada reminder ke saya dari LMS itu bahwasanya ini loh perlu dinilai gitu. Reminder to grade the assignment gitu kalau di LMS tulisannya. Nah, itu saya buat tanggal 6. Artinya ini memang nanti sampai pertemuan atau materi yang hukum Islam sebagai objek penelitian. Nah, di situ mungkin lebih banyak ide-ide untuk menuangkan passionnya. Hmm. Tapi tugas ini santai, artinya nggak ada deadline yang kemudian harus selesai tanggal 6, cuma tanggal 6 itu gentle reminder. Terus Hmm. kemudian nanti tanggal 13-nya, itu kalau bisa sudah dikumpulkan semuanya. Begitu, Ustaz. Kemarin sudah sih Ustadz, karena saya bingung di antara 5 judul itu saya upload lima-limanya. Iya kan saya bilang ya, jangan terpaku sama judul, nanti stuck kalau judul itu. Tapi berangkat dari masalah. Nah, begitu. Hmm. Oke, teman-teman, ini buat Bapak Ibu Katam berlaku atau enggak ya? Kurang tahu saya. Nanti boleh dilihat. Kira-kira kalau mendengar kata-kata skripsi atau tugas akhir atau seminar proposal gitu, kira-kira dalam benak teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu Katam yang baru pertama kali, ya memang ada yang sudah beberapa kali S1 ya, cuma apa yang ada dalam bayangan eh, teman-teman semuanya ketika mendengar skripsi, tugas akhir atau seminar atau seperti apa? Kira-kira apa yang ada di dalam? Kita coba merefleksikan terlebih dahulu. Kira-kira apa yang ada dalam bayangan Anda ketika mendengar skripsi, tugas akhir atau seminar proposal? Nulis, terus kemudian begadang, atau apa? Satu kata coba. Kira-kira apa? Saya Penelitian, Pak. Penelitian, oke. Terus berat. berat. Kalau sudah di awal berat itu, Ustadz Faisal, ya nanti akan mindsetnya itu berat, berat, berat ya. Karena mindset itu Challenging. adalah doa. Oke, kenapa Ustadz? Challenging. Sekarang saya ganti mudah Challenging. itu. Saya ganti Gitu. mudah. Betul. Skripsi itu mudah. Berat kalau nggak dikerjakan. Mudah kalau dikerjakan. Ya. Atau menantang gitu saya bilang ya. Kata-katanya mungkin Oke. diganti menantang. Oke, penantang, challenging, penelitian, terus kemudian apa? Nulis, begadang, Indomie, bubur kacang hijau, apa? Kafe, banyak ya. Artinya ketika kita mendengar atau ketika kita memahami bahwasanya wah sudah skripsi nih atau tugas akhir nih atau sekarang sudah harus mengumpulkan proposal untuk sempro. Nah, itu mungkin langsung merasa seperti sudah ada di ambang untuk segera lulus. Cuma kan saya bilang di awal bahwasanya semester 4 ini dikasih medpen itu sangat-sangat prematur sekali gitu. Cuma ya nggak masalah karena akselerasi-akselerasi untuk mata kuliah dan juga percepatan di kampus kita ini sangat cepat ya. Tahu-tahu sudah ada program apa seperti COE, terus kemudian setelah COE magang lalu kemudian lulus cepat sekali gitu. Untuk bagaimana kampus ini memang mengimplementasi bagaimana mahasiswa bisa KTW atau kelulusan tepat waktunya itu tercapai gitu. Makanya kemudian kurikulum dulu di semester 6, sekarang di semester 4. Nah, itu juga saya kaget ketika berubah seperti itu. Bagaimana kemudian untuk mengakomodir COE di semester 6-nya. Begitu, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Oke, kira-kira setelah mendengar skripsi tugas akhir atau seminar proposal, maka ya, bagaimana kemudian memulainya? Ketika sudah dapat mata kuliah medpen, lalu
mau nulis skripsi, tapi masih semester 4, masih terlalu di boleh-boleh saja sebetulnya kalau memang sudah ada masalahnya. Tinggal nanti mencari dospemnya atau dosen pembimbingnya yang akan mengarahkan untuk menulisnya. Jadi ketika bingung mulai dari mana, maka kemudian ya tadi itu. Pertama brainstorming terlebih dahulu. Bagaimana kemudian otak kita itu di storm atau dibuat semacam terapi kejut gitu. Kira-kira apa ya kira-kira? Ya. Terus kemudian teman-teman, 70% mahasiswa molor skripsi itu bukan karena dosen pembimbing yang killer. Kalian coba identifikasi dosen-dosen pembimbing di HKI yang terkenal killer itu siapa, yang terkenal eh, gampang itu siapa, atau seperti apa. Nanti kalian akan paham sendiri. Oh, tipe-tipe seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bukan karena dosennya yang killer sesungguhnya, tapi karena ini. Apa kira-kira? Siapa yang bisa menebak kira-kira? Saya Ustadz ya, biasanya bukan karena killernya Ustadz, tapi karena sulit dicari, Sulit menyi- dicari. Mm-mm. Oke. Menyinkronkan jadwalnya itu loh. Kan ya mesti dosennya sibuk ya, apalagi yang punya banyak kegiatan di luar kampus atau punya kewajiban yang lain. Menyinkronkan waktu ketemu untuk bimbingan itulah yang. Hmm. Terus yang faktor kedua adalah suka mengulur, masih nanti itu. Oke. Kalau dari segi mahasiswa, tapi kalau yang dari segi dosen ya itu sulit dicari gitu. Udah Kira-kira janjian, ternyata gitu ya. Oke, kira-kira alasan yang disampaikan Ustazah Wahyu ini kira-kira ada nggak ya teman-teman? Oke, kita cek. Oke, kesalahan pertama terlalu perfeksionis. Selalu menunggu momen ideal yang sebenarnya tidak pernah datang. Ya itu. Eh, Scroll-scroll terus kemudian ah masih nanti, masih semester 4 kok nanti aja dulu. Nah, itu salah satu dari momen ideal. Artinya, teman-teman boleh memulai kapan saja. Yang penting sudah tahu instrumennya. Ini kan sekarang kita sudah belajar instrumen, tools-tools bagaimana membekali teman-teman untuk bisa melakukan penelitian tugas akhir gitu ya. Jadi, momen ideal itu sesungguhnya tidak pernah datang, tapi kita harus menjemputnya. Kalau misalkan momen itu datang, keinginan pas dari kita itu sinkron. Tapi kalau misalkan momen itu ada, tapi kitanya yang kayak, aduh, nggak ada giroh untuk nulis. Teman-teman pasti sering merasakan ketika sudah duduk di depan laptop mengerjakan tugas, baru menuliskan pendahuluan. Aduh, kok kayak males banget ya nulis latar belakang gini. Aduh, itu kan males. Tapi ketika sudah tune in, ketika sudah nulis latar belakang, bahwasannya penelitian begini begini begini, kalau sudah mengalir flow-nya itu enak. Tiba-tiba sudah dapat 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, stop, terus kemudian peregangan terlebih dahulu. Bolehlah refresh sebentar, lihat-lihat Instagram sebentar, dikasih yang namanya kalau di apa dunia productivity itu adalah Pomodoro. Itu adalah bagaimana teknik untuk fokus 30 menit teman-teman itu matikan HP, matikan apapun itu yang akan mendistrak. Itu Pomodoro. 30 menit tutup semuanya. Lalu kemudian setelah 30 menit itu alarmnya akan otomatis sendiri akan berhenti. Mungkin akan berbunyi atau seperti apa. Nah, waktunya kalian istirahat. Kalau lagi nggak puasa minum, terus kemudian peregangan atau seperti apa. Lalu kemudian setelah jeda 15 menit atau setengah jam, kemudian mulai lagi, di setel lagi Pomodoro-nya. Itu sangat efektif teman-teman di productivity. Itu. Itu banyak di buku-buku meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya. Bisa kalian baca sendiri di Atomic Habits dan lain sebagainya. Itu bisa dibaca sendiri. Kira-kira apa yang pas buat saya ya untuk apa memunculkan momen-momen seperti itu. Gitu. Kemudian, nah overthinking teori. Kebanyakan baca, minim nulis. Hasilnya dokumen masih kosong.
terlalu overthinking. Udah betul nggak ya? Udah betul nggak ya? Nah, itu tugasnya dosen pembimbing gitu loh. Kalian nggak usah bingung-bingung. Nanti kan akan diarahkan oleh dosen pembimbing. Bahwasanya eh, apa yang kalian tulis itu nanti akan pasti akan diarahkan oleh dosen pembimbing. Ada dosen satu dan dua. Dosen satu itu terkait dengan substansi biasanya dan teori. Dosen duanya itu ke penulisan, sistematika penulisan, kesalahan, typo-typo dan sebagainya. Maka kemudian kalian jangan takut. Maka kesalahan dua, overthinking teori. Apakah udah bener ya? Nanti salah, nanti dibantai ketika ujian dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya nggak nulis-nulis, tulis dulu aja sampai selesai baru kemudian dibimbingkan. Jangan kemudian baru nulis, Pak, saya nulis gini baru satu paragraf, bener nggak ya, Pak? Nah, itu yang bikin overthinking, begitu teman-teman. Jadi kesalahan dua adalah overthinking teori. Nah, ketiga adalah, nah, tidak membuat semacam deadline pribadi, bikin deadline. Minggu ini deadline saya apa aja ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kira-kira Senin ini ada tugas apa? Harus diselesaikan kapan? Deadline-nya tulis. Tugas medpen 1 minggu. Tugas mantik 1 minggu. Nah, itu ketika tidak ada itu, maka kemudian kita merasa tidak ada yang mengawasi. Artinya akan ketunda-ketunda, ketumpuk-ketumpuk. Akhirnya ketika ada temannya yang mengingatkan 1 hari sebelumnya, teman-teman besok jangan lupa mengumpulkan. Akhirnya kebut semalam, tidak efektif, akhirnya capek, dan lain sebagainya. Nah, berantakan. Nah, itu artinya bagaimana kemudian dari MedPen ini teman-teman coba belajar untuk membuat deadline atau timeline untuk pengerjaan skripsi. Kalau angkatan sebelumnya, saya minta untuk membuat timeline skripsi dari awal sampai berapa bulan. Oke lah, kita anggap 5 bulan. 5 bulan target saya paling lama, 3 bulan paling cepat, 1 bulan belum belum bisa mungkin ya kalau 1 bulan kecuali bimbingan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu maju. Kalau dosennya yang sibuk ya susah. 1 bulan itu hampir susah teman-teman. Tapi kalau 3 bulan itu masih realistis. 5 bulan untuk bagaimana kita dari latar belakang terus kemudian nyari penelitiannya, pengumpulan data dan lain sebagainya, kemudian analisa. 5 bulan itu cukup. Setahun ya kelamaan, ngapain aja setahun kok nggak selesai-selesai, dosennya padahal gampang ditemui ya gitu. Itu yang jadi masalah biasanya. Kemudian jadinya selalu ketunda. Kalau 3 hal ini terus kamu ulang, siap-siap skripsi molor berbulan-bulan. Jadi saya punya bimbingan grup itu bukan mahasiswa yang nyari saya yang nyari mahasiswa setiap hari. Coba bisa ditanyakan sama kakak-kakak kelas kalian itu. Setiap minggu itu saya berikan 2 kali waktu kosong saya, hari Selasa dan juga hari Jumat, ba'da Jumatan. Teman-teman yang mau bimbingan saya tunggu sampai jam 2. Nggak ada yang datang ya saya pulang. Kalau ada yang menjawab, Pak saya mau bimbingan, saya tunggu. Begitu. Jadi saya sediakan waktu 2 kali dalam sepekan. Itu yang official. Kalau yang unofficial itu misalkan teman-teman ada yang WA, Pak, apakah hari ini bisa bertemu? Kebetulan saya kosong. Oke, saya ketemu. Nah, gitu. Langsung itu saat itu pun juga saya pantau dia agar tidak molor. Jadi saya kejar. Ketika ada yang sudah 1 bulan nggak maju, saya tanya, kamu kemana? Ini Pak, masih saya bingung Pak dengan ini. Bagaimana menentukan informan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk yang disampaikan Ustaz Wahyu tadi itu dari prodi itu sudah mengantisipasi dan juga sudah beraudiensi dengan para dosen pembimbing untuk menyegerakan dan juga membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk teman-teman itu konsultasi nggak harus offline. Online pun boleh, melalui email, melalui Zoom, melalui WA, atau apapun itu boleh. Yang penting anak-anak itu cepat. Nah, kemarin ketika awal-awal kami menjabat itu saya bikin semacam monitoring dan evaluasi proses pembimbingan. Ternyata ada 39 mahasiswa kita dari angkatan 2019 hingga 2022 yang masih mandek di skripsinya. Ternyata salah satunya adalah saya sendiri, Pak, kebanyakan kegiatan di luar. Terus kemudian ada yang menuliskan apa kendala sehingga kamu kok belum selesai, sampai bab berapa. Jadi pertanyaannya itu bab berapa, kendalanya apa, solusi apa. Terus kemudian dospemnya siapa. Jadi kita akan
evaluasi hal tersebut. Nah, saya sudah bikin itu sama Kaprodi untuk membuat identifikasi terkait dengan monitoring pembimbingan teman-teman. Nah, di situ muncul apa yang menjadi kendala. Ternyata kendalanya itu hampir kebanyakan mereka itu banyak kegiatan di luar sehingga terlena. 2019 itu banyak yang sudah bekerja, padahal mereka ada yang belum lulus beberapa mata kuliah dan semester ini harus lulus kalau nggak DO gitu. 2020 ada tersisa beberapa. Nah, itu juga kerja alasan bekerja terus kemudian terlena. Yang alasan dosen itu satu dua saja teman-teman. Yang susah ditemui kah atau sibuk. Nah, evaluasinya adalah kami datangi dosennya, kemudian kami sampaikan jenengan masih punya bimbingan A, B, C, D, E. Tolong ini diselesaikan, tolong ini kendalanya apa. Kalau misalkan memang panjenengan sibuk, bisa kita ganti dosen selanjutnya atau dosen lainnya. Begitu sampai kami berikan opsi-opsi seperti itu. Itu adalah usaha kami, upaya kami, bagaimana kemudian teman-teman bisa on the track untuk menyusun tugas akhirnya, baik itu skripsi, tahfidz, ataupun jurnal, book chapter, dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Jadi tiga hal ini itu tulislah di note kalian itu yang kebanyakan itu membuat apa? Tiga ini apa sih? Tiga ini adalah pengalaman pengalaman kami sebagai dosen ya. Melihat kenapa kok skripsi kalian itu molor. Nah, tiga hal inilah yang kemudian menjadi top klasmen. Kira-kira kenapa kok skripsinya itu molor. Nah, itu ya. Jadi silakan ditulis terus kemudian yang paling penting itu tidak bikin deadline itu. Nah, kalau sudah dibikin deadline itu teman-teman itu bisa ini bisa teratur, bisa rapi. Sekarang kan ada itu tools yaitu Notion itu. Itu enak itu Notion itu. Kalian bikin Notion terus kemudian tuliskan harian, mingguan, bulanan, kapan selesai. Nah, itu rapi. Deadline, timeline skripsi itu kapan selesai itu rapi begitu. Kemudian ya, skripsi itu bukan cuma tentang ngetik di layar. Ini tentang bagaimana kamu menghindari tiga jebakan mematikan ini. Jebakan pertama, distraksi. Baru buka laptop. Niat ngetik, malah IG Reels atau WA itu ceding gitu. Akhirnya nggak jadi kan? Pasti ditinggal. Lihat WA. Wih, seru pembahasannya ini. Apa? Wah, ternyata sedang ada perang. Baca. Sampai scroll, scroll lagi, scroll lagi, scroll lagi. Tidak terasa ternyata sudah lewat 1 jam. Belum nulis apa-apa. Nah, kayak gitu. Biasanya kan gitu. Niat mau nulis di depan layar, tiba-tiba kemudian buka Instagram, buka WhatsApp, buka TikTok. Nah, kayak gitu. Yang senyum-senyum itu biasanya memang, oh iya aku ya kayak gitu. Kira-kira hilangkan distraksi seperti itu. Saya sarankan untuk pakai teknik Pomodoro. Silakan nanti dicari, terus kemudian gunakan teknik Pomodoro itu. 30 menit aja untuk fokus. Matikan HP 30 menit, 30 menit masa lama sih. Kayak kita terawih terus kemudian kita men-silent HP kita, nggak buka-buka sampai selesai witir kan bisa. Coba digunakan teknik seperti itu untuk nulis skripsi atau tugas akhir nanti gitu ya. Jadi niatnya ketika ada IG atau postingan IG gitu, kemudian kita buka, niatnya cuma 5 menit, sebentar deh, 5 menit doang, cuma buka Instagram, buka TikTok, wih seru ini pembahasannya. Terus kemudian akhirnya nggak sadar ternyata 2 jam udah scrolling scrolling mata lelah capek akhirnya tidur. Laptopnya cuma dibuka tulis bab 1 pendahuluan, latar belakang sudah akhirnya nulis di latar belakang sudah tidak ada yang dibahas nggak usah bahas masa lalu gitu atau tidak usah bahas sejarah kayak gitu kan jadinya hilang sudah waktu efektif atau produktif kita kemudian ya mencari alasan eksternal, menunggu mood, padahal moodnya memang nggak ada, atau mikir, kayaknya aku butuh kopi dulu deh biar fokus. Sok-sokan ke kafe, sok-sokan ke apa, nyari wifi, ternyata di sana juga buka Mobile Legend, ya kan? Nggak buka skripsi, nongkrong. Nah, biasanya
Seperti itu. Tapi kalau memang sudah mood, terus kemudian momennya dapat, momen ideal tadi itu, nulis itu akan flow-nya itu ya dapat walaupun di kafe, walaupun di mana. Jadi memang tergantung mindset. Nggak usah lah butuh kopi, ngapain nunggu kopi kemudian baru bisa terinspirasi. Ya kalau terinspirasi, kalau nggak ngerjain apa-apa, cuma nongkrong atau ngopi doang ya sama aja gitu. Jebakan yang selanjutnya adalah ya kayak gini ya. Jebakan ketiga adalah kebohongan terbesar. Besok mulai serius. Atau kira-kira teman-teman, aduh, sekarang ada promo nih. Ah, besok aja deh aku mulai dietnya. Kayaknya sekarang enak ini. Ya Kayaknya udah, itu yang lebih relate untuk saat ini, Ustaz. Tidak mulai diet. aku tak diet aja lah. Waduh, aku udah berapa hari ini aku udah nggak makan sehat ya. Tapi kok promo 99 lagi promonya atau promo promo bulan ini, oh promo 33 udah lewat. Promo 33, aduh, besok aja deh. Nah, besok mulai serius. Tadi sudah mau nulis ya di depan laptop. Terus kemudian ada Instagram atau Reels. Ternyata lewat 1 jam, 2 jam, selesai, ngantuk. Aduh, belum selesai. Tapi katanya Pak Tanzil, masih hari Rebu depan ini ngumpulinya. Oke lah, nggak apa-apa. Besok aja. Nah, tutup lah laptopnya. Nggak ngerjakan apa-apa. Nah, ternyata besok itu sudah ke distract dengan tugas-tugas yang lain. Ada tugas-tugas yang lain di sana yang harus dikerjakan juga. Numpuk lagi. Sampai numpuk, numpuk, numpuk. H-1 baru inget. Belum ngerjakan ini. Akhirnya ngebut semalam. Nah, kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Besok mulai serius, besok deh. Serius ya Allah, besok besok harus nulis. Nah, besoknya nggak tahu besok yang keberapa. Coba ingat-ingat, sudah besok yang keberapa yang kalian ucapkan. Oke. Nah, kenapa skripsi bisa molor berbulan-bulan? Karena realitanya memang berat. Realitanya memang berat. Satu, nyari jurnal itu kayak nyari jodoh, nggak ketemu-ketemu. Kalau sudah ketemu, udah klik, nah itu baru. Overthinking kalimat pembuka. Yang saya alami selama membimbing hampir 30 mahasiswa, lebih ya, 30 sampai 40 dari 2018 hingga 2026 awal ini, saya sudah membimbing 30 sampai 40 students atau 40 mahasiswa. Apa yang menjadi kalimat yang monumental di pikiran saya ketika mendengarkan teman-teman bimbingan itu? Kira-kira apa? Kalimat pembuka, overthinking kalimat pembuka. Pasti kalian akan bingung di kalimat pembuka. Maka jawabannya adalah menulis pernyataan klise. Indonesia adalah negara hukum. Perkawinan adalah sunnatullah yang dilakukan oleh dua pasangan yang serasi untuk menciptakan suatu ikatan yang mitsaqon golido. 90% nulis seperti itu. Makanya kemudian ada pembimbing. Pembimbing itu akan menyampaikan di kalimat awal itu sebagai hook. Hook itu artinya adalah sebagai kalimat yang akan mendorong pembaca itu curious atau penasaran dengan isi dari skripsi teman-teman. Bandingkan dengan ketika orang buka skripsi kalian membaca Indonesia adalah negara hukum. Ya, terus kenapa negara hukum? Terus kemudian pernikahan adalah sunnatullah. Ya, kenapa sunnatullah? Nah, mereka tidak akan penasaran. Tapi ketika di awal itu sudah kalian sampaikan bahwasanya sertifikasi halal UMKM di Indonesia itu hampir 70% itu belum terlaksana hingga tahun 2025. Nah, itu akan jadi penasaran. Kenapa kok cuma 70%? Padahal kan negara mayoritas muslim. Kenapa kok cuma 70%? Nah, kayak gitu. Itu adalah salah satu hook, teman-teman. Maka kemudian overthinking kalimat pembuka itu harus diselesaikan dengan cara mencari hook atau kalimat pembuka yang powerful gitu. Nanti kita akan belajar kalimat powerful itu kayak gimana. Kemudian bab 1 hingga 3 udah beres. Kena revisi disuruh balik lagi ke bab 1. Itu udah umum ya. Maka kemudian seringkali dosen itu
mengotak-atik itu di bab 1, di latar belakang. Karena latar belakang itu adalah pembuka, gerbang pembuka untuk ke bab-bab selanjutnya. Kalau gerbang pembukanya aja nggak jelas, nggak dapat kuncinya, nggak klik, maka ya nggak akan terus gitu loh. Maka kemudian kalimat pembuka, kemudian latar belakang memunculkan suatu masalah, dasolen dan dasin. Nah, ketika sudah ada itu, maka kemudian dosen itu akan, oh iya ada masalah memang di sini. Nah, masalah itu akan diselesaikan melalui penelitian kayak gitu. Ya, ini untuk teman-teman mahasiswa yang Bapak Ibu sebagai orang tua kalau gitu. Kalau ini mahasiswa, kalau ketika kalian sudah malas untuk mulai datang ngerasa malas untuk mau menulis kayak gitu, coba diingat-ingat lagi usaha orang tua yang pontang-panting untuk membiayai teman-teman semuanya. Banyak yang sudah diberikan kesempatan untuk dapat beasiswa, ternyata mereka tidak kuliah, seperti di angkatan 2025, teman-teman. Itu kami sangat menyayangkan. Itu dapat beasiswa tapi tidak pernah kuliah. Jadi dia hanya menikmati beasiswanya aja, tapi nggak pernah kuliah. Nah, kayak gitu. Itu adalah salah satu pengkhianatan terhadap orang tua. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, mulailah dari langkah-langkah kecil. Bukankah sebuah tujuan besar selalu berawal dari satu langkah kecil? Nah, langkah-langkah kecil itu bisa dimulai dari apa? Ya, bisa dimulai dari brainstorming terlebih dahulu. Nggak harus kemudian, aduh, aku nulis apa ya? Tidak. Tapi kemudian baca-baca, nyari-nyari di jurnal-jurnal, berita-berita. Nah, langkah-langkah kecil seperti itulah yang kemudian akan menentukan kita nanti untuk ke depan. Banyak teman-teman 2020 yang jadi bimbingan saya, yang tidak selesai sampai sekarang itu, bahkan sudah saya carikan masalah, tapi mereka tidak berangkat. Sudah saya minta untuk ini tidak berangkat. Ya, lagi-lagi itu mindset. Ketika dicari tidak bisa dihubungi, ya nggak masalah. Karena memang mereka belum belum dapat hidayah kalau saya bilang. Oke, jadi ingat, mulailah dari langkah-langkah kecil karena sebuah tujuan itu pasti dimulai dari langkah kecil, bukan 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 suatu hal yang tiba-tiba, tapi langkah kecil terlebih dahulu untuk bisa sampai ke tujuan, walaupun pelan-pelan, slow but sure. Oke, memang sebuah perjalanan yang mendaki itu selalu nampak susah untuk dilalui. Tapi ingat teman-teman, seberapa panjang jalan mendaki itu pasti ada turunannya. Jangan khawatir dan tetap semangat mengejar cita-cita teman-teman semua. Kunci penyelesaian skripsi, jangan berhenti karena tidak mood, berhentilah karena selesai. Karena skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Skripsinya bagus tapi nggak selesai, ya sama aja. Tapi skripsi yang nggak bagus atau kurang bagus, tapi kalau selesai, ya itu skripsi yang bagus itu selesai soalnya. Nah gitu ya. Jadi tanamkan dalam diri teman-teman, ini kita bangun mindset di awal ya. Jadi skripsi itu tidak susah, berat iya, tapi tidak susah. Ya. Berat dan berat dan susah itu beda, beda diksi dan beda implikasinya. Berat itu banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi berat itu. Tapi kalau mindsetnya sudah susah, nah itu yang nanti akan jadi blocking di dalam pikiran kita. Jadi berhentilah karena selesai, bukan berhenti karena nggak mood untuk mengerjakan skripsi. Itu adalah kata-kata hari ini, hari Jumat pagi ini. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini baru, yaitu, oke. Ini terlihat apa, Ustazah? Metodologi penelitian hukum Islam mengubah kata Oke, noun menjadi noun dalam penulisan tugas akhir. oke. Berarti slide-nya udah betul ya. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah materi ketika saya sampaikan di workshop penulisan tugas akhir di angkatan sebelumnya. Nah, untuk metodologi penelitian hukum Islam, ya seperti yang saya bilang itu, research itu artinya merubah the unknown menjadi known, yang tidak diketahui menjadi tahu kayak gitu. Itu tujuannya kan di situ. Kalian teliti untuk apa? Ya biar tahu sesuatu yang kita itu tidak tahu sebetulnya gitu.
Kalau memang sudah tahu ya ngapain diteliti kan gitu logikanya. Nah, research itu artinya mencari kembali, menemukan kembali pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum dikemukakan oleh peneliti sebelumnya. Nah, itu makanya kita sebut sebagai novum atau novelty atau kebaruan. Nah, oke. Oke. Ekspektasi versus realita. Ekspektasi atau niat menulis, buka laptop, penuh semangat, menulis latar belakang yang revolusioner. 2 jam kemudian stuck di kalimat pertama. Layar masih kosong hingga hasil akhirnya adalah Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Atau perkawinan adalah salah satu sunatullah. Nah, itu biasanya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, nah, maka jangan terlalu overthinking di kalimat pembuka. Nah, apa itu penelitian? Ya, jadi metodologi. Metodologi itu dari kata Yunani meta menuju bodos jalan, logos ilmu. Ya, kita tahu ya, logos logos itu pasti bahasa Yunani yang artinya ilmu, biologos, biologi, metodologos, metodologi, logos itu ilmu, berarti ilmu. Ya, terus kemudian metodologi dalam hal ini adalah mencari kembali research, pengetahuan tentang jalan yang dilalui, yaitu melalui research, pencarian kembali sebuah proses sistematis dan terukur untuk menemukan jawaban atas persoalan yang belum diketahui. Research, itu kembali, search itu mencari, mencari kembali. Upaya penemuan kembali jawaban-jawaban atas pertanyaan atau problem yang ingin diketahui jawabannya atau yang diberikan solusinya, begitu. Tujuan utamanya mengubah the unknown menjadi noun. Yang tidak tahu kemudian menjadi tahu. Kemudian menghasilkan produk atau sains bukan sekadar akal sehat, prasangka, atau intuisi. Jadi tidak berangkat dari ruang hampa, tidak berangkat dari asumsi, tapi memang berangkat dari penemuan atau penelitian. Mencari percikan masalah penelitian. Penelitian harus berangkat dari rasa ingin tahu atau curiosity. Di mana masalah tersembunyi? Mulai dari problematika kehidupan, fenomena sosial, dan masalah nyata di sekitar kita. Kemarin saya contohkan ada berita yang saya kirimkan kayaknya di grup Katam ya. Bagaimana kemudian tepuk sakinah itu viral kemarin kan, awal-awal itu. Nah, itu ketika kita teliti dengan pendekatan hukum keluarga Islam kayak gitu, itu kira-kira bisa nggak? Kita mungkin susah untuk memformulasikan masalah yang bisa kita angkat dari tepuk sakinah. Ya, kita gunakan teman diskusi kita, AI. Coba dari berita ini berikan saya ide-ide kreatif apa yang bisa kita explore lebih dalam lagi dalam penelitian. Nah, itu artinya research, mencari kembali. Kira-kira apa faktor munculnya tepuk sakinah itu kenapa? Oh, ternyata menurunnya minat dari generasi muda untuk menikah di KUA seperti itu. Atau menurunnya minat generasi muda itu menikah karena katanya marry is scary kayak gitu. Bagaimana kemudian pernikahan itu menjadi sesuatu yang menyeramkan. Makanya kemudian mereka melihat pernikahan itu sebuah sesuatu drama yang panjang dan juga sebuah peristiwa yang mereka akan lalui yang menyeramkan. Makanya kemudian ada istilah Mary is scary kayak gitu. Nah, padahal seperti apa? Nah, itu jawaban kenapa kok mereka itu seperti itu. Nah, itu yang akan menjadi sebuah proyek kita untuk meneliti tadi itu, gitu teman-teman. Dari fenomena sosial, masalah nyata di sekitar kita, kemudian ketekunan kepustakaan, membaca buku, menelusuri literatur secara konsisten, dari buku, kemudian jurnal, ternyata di buku itu ada rekomendasi-rekomendasi yang menyatakan bahwasanya masalah ini itu bisa diangkat lebih jauh kaitannya dengan ini kayak gitu. Kemudian rekomendasi ahli, interaksi dengan orang kompeten atau saran di bab akhir suatu tugas atau artikel. Biasanya di artikel jurnal itu ada yang menyampaikan seperti ini. Eh, Penelitian mengenai ini itu belum sempurna. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian selanjutnya atau penelitian lanjutan yaitu tentang bla 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 kayak gitu. Itu biasanya dituliskan seperti itu. Atau deskripsi. Deskripsi itu biasanya di bab 4 itu ada
penutup, kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Nah, di rekomendasi itu misalkan dia menuliskan tentang efektivitas tadi itu. Kemudian di situ dia menyebutkan untuk peneliti selanjutnya adalah untuk meneliti persoalan ini karena itu belum disentuh karena keterbatasan waktu dan keterbatasan informan. Nah, disitulah kemudian teman-teman itu ada peluang untuk meneliti gitu. Kemudian analisis jurnal, mencari gaps dengan tools pendukung. Nah, ini bisa digunakan dengan tools-tools yang sekarang sudah banyak berkembang. Ada Publish or Perish, Google Scholar, Scopus, Roseviewer, Connected Papers, terus kemudian Open Knowledge, dan lain sebagainya. Dari hasil-hasil pencarian kita itu, kemudian kita masukkan. Kemudian kita cari gapsnya. Kira-kira gaps apa? Nah, nanti kita akan pelajari materi tersebut tersendiri, yaitu bagaimana identifikasi gaps. Gaps itu apa saja? Ada gaps research, location, metodologi gap, terus kemudian location gap. Apa yang menjadi celah? Oh, celahnya ini dia neliti di sini, sedangkan saya neliti di sini. Dia di Indonesia, saya di luar negeri. Nah, itu gap sudah. Artinya ada celah atau uh, kesenjangan begitu, teman-teman. Nah, masalah itu biasanya ketidaksinkronan antara Dasolen dan Dasein, yaitu ada gaps of study atau kesenjangan. Kondisi ideal itu yang seharusnya terjadi dengan Dasein, kenyataan di lapangan. Maka kemudian ada gaps atau celah yang kemudian bisa kita isi dengan penelitian kita. Contohnya, eh, yang seharusnya terjadi di Indonesia itu adalah bagaimana kemudian usia pernikahan itu adalah 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 ya. Dan juga Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ya. Itu terkait dengan usia nikah itu. Undang-undang berapa sih lupa saya, ya itu pokoknya. Nah, itu kemudian secara real di lapangan ternyata banyak yang di bawah 19 itu bisa nikah. Nah, ada gaps di sini, tidak sesuai yang seharusnya di undang-undang kayak gini, di lapangan seperti ini. Nah, tengah-tengahnya itulah yang kemudian kita cari masalahnya. Kenapa? Oh, ternyata ada permasalahan-permasalahan dan juga faktor-faktor yang kemudian harus dilaksanakan pernikahan walaupun tidak sesuai dengan undang-undang, yaitu umur 19 tahun. Kalau dulu 16 sama 19, sekarang 19 semuanya. Nah, seperti itu. Itu gimana teman-teman kira-kira penyelesaiannya? Nah, itu penelitian yang disebut sebagai gaps antara yang di lapangan dan juga yang ada di undang-undang. Kemudian ada kekosongan dalam dunia ilmu pengetahuan atau hukum yang belum diatur atau diteliti sebelumnya, atau vakum, kekosongan hukum. Kalau dulu saya membimbing, vakumnya adalah kekosongan hukum terhadap pencabutan hak asuh anak akibat wali murtad. Nah, itu tidak ada di undang-undang. Maka kemudian kita sebut sebagai vakum, yaitu apa? Kekosongan hukum. Nah, kekosongan hukum tadi itu isinya apa nanti di hasil akhir? Isinya adalah rekomendasi-rekomendasi. Gitu. Ya, ini menyusun latar belakang atau dari mana sih nyusun latar belakang itu? Nah, kayak gitu. Jadi latar belakang itu bisa dimulai dari yang umum terlebih dahulu sampai kemudian menyempit. Ya, dimulai dari konteks general atau konteks umum terlebih dahulu. Fenomena secara makro. Jutaan UMKM di Indonesia berkontribusi besar pada PDB, pendapatan negara. Kemudian eh, secara aturan dan fakta. Aturannya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal, tapi 400.000 UMKM itu belum punya. Nah, lalu masuklah ke spesifik selanjutnya, masuk ke fokus regionalnya. Contohnya, banyak UMKM food and beverage di Kota Malang itu belum tersertifikasi. Nah, gapsnya dimunculkan. Belum banyak penelitian yang mengeksplorasi alasan mengapa UMKM food and beverage di Malang belum mensertifikasi produknya. Dan mereka termasuk dari 400.000 UMKM di Indonesia yang belum tersertifikasi halal. Nah, itulah yang kemudian menjadi gapsnya.
alasan apa di balik UMKM. Caranya gimana terus? Ya wawancara, ya kemudian menyebar kuesioner, terus kemudian menggali informasi kenapa kok mereka itu tidak mau mensertifikasi produknya. Nah, itulah tujuan penelitian. Oleh karena itu, nah di latar belakang lalu muncul, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi alasan-alasan UMKM Food and Beverage di Malang itu tidak mensertifikatkan produknya ke sertifikasi halal sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. Nah, itu latar belakang yang memberikan hook yang sangat bagus. Artinya dari konteks umum itu sudah dijelaskan. Jutaan UMKM di Indonesia berkontribusi besar pada PDB sekitar 98%. Namun, 400.000 dari sekian juta UMKM belum tersertifikasi. Nah, itu artinya hook yang kemudian akan membuat pembaca itu penasaran. Kira-kira kenapa? Akan baca terus nanti. Flow-nya itu ketika diikuti, oh mengalir ya, enak gitu. Begitu teman-teman. Nah, jadi kondisi idealnya itu seperti apa? Terus kemudian kondisi kekinian atau dasulan dan dasin, maka di tengah-tengahnya tadi itu loh masalah. Nah, masalah tadi itu menjadi sebuah tujuan skripsi dilakukan dan hasilnya adalah akan menghasilkan judul skripsi. Makanya judul skripsi saya taruh di belakang. Karena kalau kita berangkat dari judul skripsi, kita akan susah menentukan kondisi ideal dan kondisi kekinian atau kondisi di undang-undang, kondisi di lapangan. Nah, tengah-tengahnya inilah gaps atau masalah. Kenapa kok masalah ini terjadi? Itulah yang menjadi tujuan dari skripsi kita. Jadi jangan pernah berangkat dari judul, tapi berangkat dari masalah. Maka tugas kalian kemarin nyari masalah. Ya, Medpen itu pokoknya nyari masalah. Kata Ustadz Faisal gak boleh nyari masalah, Ustadz. Yang damai-damai Khusus saja. khusus untuk Medpen boleh. Oke, lalu kemudian tinjauan literatur atau literatur review. Mengapa argumen di latar belakang itu harus bersifat teoretik melalui literatur review? Ya, biar tidak asumsi, teman-teman. Kalau misalkan berangkat dari asumsi, tadi jutaan UMKM itu tidak ada datanya. Nah, maka kemudian kita perlu menambahkan literatur review. Menurut penelitian yang dilakukan ini. Untuk apa teman-teman? Yang pertama, identifikasi gap, menemukan celah perdebatan kesarjanaan atau perdebatan oleh para scholars untuk bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang belum disentuh. Kemudian menghindari plagiasi, memastikan masalah yang diangkat belum pernah diteliti. Lalu yang ketiga, memposisikan penelitian, menegaskan letak kontribusi dan keunikan penelitian Anda dibanding studi terdahulu, yaitu state of the art. Bagaimana posisi Anda itu menentukan bahwasanya penelitian ini itu baru, akan menghasilkan kebaruan. Keunikannya adalah seperti ini. Begitu. Kemudian, nah, ini matriks ya atau tinjauan kepustakaan alat bantu. Nanti saya akan share untuk Excel-nya itu. Nah, kalau misalkan kita pengen menyusun literatur review itu gampang. Bikin tabel di Excel. Terus kemudian tuliskan di situ author, year, title, terus kemudian dokumen, type, terus kemudian kategorisasi, kontennya, kemudian catatan personal. Tahunnya tahun berapa, terus kemudian pengarangnya siapa, judulnya apa, tipe dokumennya apa, kemudian negaranya mana, terus kemudian dia itu penelitiannya empiris atau normatif, terus kemudian konten substansinya dia menggunakan metodologi apa, kemudian catatan personal, kasih catatan. Nah, kita mau mencari terkait dengan sertifikasi halal, maka kemudian kumpulkan jurnal-jurnal yang membahas sertifikasi halal. Tuliskan di situ metodologi yang digunakan, penulisnya siapa, negaranya di mana, tahun berapa, terus kemudian penelitiannya bentuk apa. Kemudian catatan personal itu di paling kanan, itu dikasih keterangan. Tulislah, tahun ini, penelitian ini, judulnya ini, oleh ini, penelitian menggunakan empiris. Kemudian catatannya,
Sedangkan saya menggunakan normatif. Nah, udah ada perbedaan. Yang satu menggunakan empiris, saya pakai normatif. Nah, itu udah beda. Itu artinya bagaimana kita menghasilkan penelitian kita itu unik dan penelitian kita itu tidak pernah dilakukan oleh orang lain gitu. Nah, sekarang sudah banyak tools yang kita gunakan untuk bisa satu jurnal yang 20 halaman itu kita cukup baca abstrak dan kesimpulan atau abstrak dan juga isinya itu kita bisa minta AI itu untuk meringkas. Kira-kira apa isi dari jurnal tersebut. Nah, itu kita bisa. Nah, nanti akan ada materi tersendiri saya bantu bagaimana mengidentifikasi gaps dan juga literatur review. Kira-kira apa yang kemudian bisa kita baca dari jurnal-jurnal tadi itu tanpa harus membaca jurnal itu. Nah, saya minta untuk meringkas 20 jurnal. Oh, kalau dulu nggak ada alat bantu, pusing-pusing anak-anak waktu 2018-2019, waktu angkatannya Mbak Bella. Nah, itu saya ngajar MedPen juga. Dan itu belum ada AI, teman-teman. Nah, itu mereka saya minta untuk mengidentifikasi 20 jurnal. Nah, jurnal tadi itu dikembul oleh beberapa orang, satu kelompok. Nah, sekarang pribadi pun itu karena ada tools-tools atau alat bantu AI dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa baca jurnal itu dalam 1 menit. 20 jurnal, ya 20 menit. Gitu. Itu tinggal menuliskan apa sih jurnal ini bahas apa. Nanti kita akan belajar. Selanjutnya, ya 2 jenis penelitian hukum. Jadi ada penelitian lapang dan juga penelitian uh, normatif ya, atau teori. Teori yang kemudian ini berbasis doktrin, norma, terus kemudian aturan-aturan, kitab, kajian kitab, kajian undang-undang kayak gitu. Memandang hukum sebagai sistem norma atau teks. Sedangkan kalau empiris mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat atau konteks. Ya, selanjutnya eksplorasi penelitian normatif. Kalau normatif asas, tata hukum, peristiwa hukum dalam aturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum melalui pendekatan kasus gitu misalkan. Nah, berarti contohnya adalah penelitian tentang kasus-kasus yang diputus di dalam putusan pengadilan. Nah, itu normatif. Tapi kalau misalkan penelitian tentang efektivitas, implikasi, dampak hukum dengan menggunakan wawancara, nah itu empiris. Kayak gitu. Jadi penelitian itu kalau nggak normatif ya empiris. Normatif empiris ya normatif, cuma dia ditambahkan dengan kajian atau dengan data-data empiris. Nah, ini penelitian empiris. Kalau empiris itu mengkaji efektivitas dan cara bekerjanya hukum secara langsung dalam masyarakat. Objeknya tingkat kepatuhan hukum, implementasi hukum, peran lembaga dan institusi hukum, pengaruh aturan terhadap masalah sosial tertentu. Permasalahan X terhadap X gitu. Oh, sorry, kalau terhadap itu nanti jadinya mempengaruhi. Ya, dampak hukum ditinjau dari apa biasanya. Terus kemudian eh, implementasi undang-undang nomor sekian ditinjau dari teori kepatuhan hukum. Nah, itu empiris. Nanti akan wawancara. Kenapa sih masyarakat tidak sertifikasi halal? Karena mereka tidak tahu ternyata ada undang-undang. Ternyata karena mereka apa? Ribet ngurusnya. Kemudian apa lagi? Karena eh, pandangan masyarakat tentang sertifikasi halal untuk barang-barang tertentu itu nggak penting, atau ngapain sih wong cuma air minum kok disertifikat, nah itu. Nah, itu 3 hal tadi itu yang kemudian menjadi keunikan penelitian kita. Disampaikanlah ketika ujian. Kenapa kamu meneliti ini? Jadi alasan food and beverage di Malang itu tidak mensertifikatkan dari ke 10 informan yang saya ambil dari masing-masing UMKM, nah, misalkan, atau berapalah informannya itu mewakili aliansi aliansi apa aliansi apa aliansi apa. Nah, perwakilan-perwakilan tadilah itu yang kemudian kita ambil sampelnya, yang kemudian hasilnya adalah ternyata 3 hal tadi. Mereka ngurus ribet, 2 itu mereka tidak tahu bahwasanya
Ini merupakan mandatori atau kewajiban. Yang ketiga adalah ternyata mereka berpikir wong cuma air minum Sinom kayak gitu masa disertifikasi halal. Jelas-jelas itu dari ini. Nah, karena dari Sinom tersebut itu harus dipatenkan, artinya sertifikasi halal walaupun barang itu mungkin orang-orang melihat akan cuma ini, kan cuma ini. Cumanya itu loh yang kemudian akan menjadikan kita yakin dan was-was tadi itu, antara persimpangan was-was dan yakin gitu. Kemudian teknik pengumpulan data ada primer, sekunder, tersier ya. Kalau primer itu berarti semua yang dihasilkan itu baru dan tidak pernah dilakukan oleh orang lain itu primer. Contohnya wawancara. Nah, kalau buku apakah primer? Buku memang primer, tapi istilahnya adalah bahan hukum primer. Tapi kalau empiris, sumber data primer, sekunder, dan tersier. Nah, apa? Ada observasi, yaitu getting in, membaur dengan kelompok untuk respons alamiah atau partisipatory, kemudian wawancara mendalam, membangun atau menggali eksplorasi dari makna-makna yang disampaikan oleh informan, kemudian dokumentasi, menganalisis dokumen yang relevan dengan fokus permasalahan. Itu kalau empiris. Kalau normatif, ketekunan kepustakaan, baca buku, berbagai jurnal itu diulas semuanya. Yang namanya normatif. Undang-undang itu dibedah, nah kayak gitu. Tanpa melibatkan wawancara, observasi sekalipun. Itu adalah normatif. Pengecekan keabsahan data yaitu melalui pencatatan lapangan, terus kemudian kode, klasifikasi, interpretasi, dan kemudian kesimpulan. Untuk apa? Ya, kalau HKI itu kan dia lebih ke deskriptif ya, maka kemudian lazim biasanya digunakan itu konten analisis atau komparasi atau mengkomparasikan pendapat ini dengan ini. Nah, itu adalah teknik analisis dan juga pengecekan keabsahan data. Kira-kira pengecekan keabsahan datanya itu dilakukan dengan apa? Melakukan triangulasi, perpanjangan keikutsertaan dan ketekunan observasi, atau bisa diskusi sejawat melalui fokus group discussion. Sebelum ujian dilakukan FGD. Teman-teman sekelas melakukan FGD. Teman-teman, aku punya masalah ini, besok aku akan presentasi. Kira-kira ada masukan nggak dari masalah ini? Nah, itu FGD. Itu apa? Mencegah bias. Ketika ujian ternyata itu asumsi, bukan kemudian berasal dari hasil penelitian. Nah, itu bias, teman-teman. Iya, itu subjektif, artinya itu menurut kamu sendiri, bukan menurut pakar atau menurut apa. Nah, FGD biasanya mendatangkan pakar, ahli, sejawat, dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Ya, mulailah langkah pertama Anda. Penelitian yang baik adalah masalah yang diajukan dalam batas minat dan kemampuan penelitian. Oleh karena itu, saya masukkan di tugas satu, yaitu brainstorming tadi. Jangan menunggu inspirasi datang. Temukan dasolen dan dasin di sekitarmu, urai fenomenanya, dan mulailah menulis. Ubah the unknown menjadi noun. Kemarin kan ada tuh yang viral, teman-teman. Apa? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu KUHP baru. Nah, KUHP baru itu muncul kemudian ada istilah living together itu bisa dipenjara. Nah, bisa dipenjara apakah kemudian setiap orang yang melakukan living together atau buffalo together, kumpul kebo. Buffalo itu kebo, together itu bersama. Kebo yang lagi bersama-sama. Nah, itu apakah langsung kemudian bisa dipidanakan atau bisa dihukum sesuai KUHP? Tidak, ternyata harus ada aduan. Nah, itu bisa diteliti. Maka kemudian coba diulas. Kira-kira KUHP baru itu banyak menyimpan kontroversi-kontroversi, terus kemudian ayat-ayat yang bisa multitafsir, yang kemudian bisa kita gunakan inspirasi kita untuk meneliti hal-hal yang belum pernah diteliti oleh orang. Atau sudah pernah diteliti tapi belum tuntas. Atau sudah mirip-mirip diteliti oleh orang lain, tapi tidak seperti punya kita misalkan. Nah, kira-kira banyaklah yang bisa dieksplor. Jadi ada waktu, silakan teman-teman itu memikirkan kira-kira aku pengen apa ya, baca-baca, terus kemudian cari inspirasi.
dari undang-undang yang baru tadi itu, mau meneliti terkait dengan implementasi BGN, Badan Gizi Nasional itu apa menyalahi undang-undang, menyalahi Pancasila, terserah. Kalau misalkan passionnya di undang-undang kayak gitu. Mau meneliti atau mengomentari terkait dengan tunjangan SPPG itu tidak sebanding dengan honorer yang sudah 20 tahun cuma digaji 300.000. Nah, kesenjangan itu bisa diangkat juga. Nah, tinggal bagaimana kita memformulasikan masalahnya, kemudian kita ajukan. Kenapa? Pertanyaan dosen itu akan seperti ini. Kenapa kamu meneliti ini? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan kemudian menjawab, ya karena saya suka Pak. Tidak. Tapi harus dijawab yang pertama Pak, karena fenomena di masyarakat seperti ini. Yang kedua, saya tidak menemukan jawaban yang pasti dari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, saya pengen tahu jawabannya langsung ketika saya turun ke lapangan. Oleh karena itu, dengan penelitian ini, saya akan dapat jawabannya. Nah, itu dosen akan lihat, oh anak ini nggak berangkat dari ruang hampa. Karena memang nyatanya di lapangan seperti itu. Yang seharusnya seperti ini. Nah, kayak gitu, teman-teman. Itu adalah apa mukaddimah dari materi kita. Ya, selesai. Oke, silakan ada yang belum dipahami misalkan atau mau diskusi deh, mau menyampaikan idenya atau seperti apa. Saya Ustaz, kemarin saya mendengarkan ceramah itu kalau ada riset sekitar 50% anak muda itu sudah tidak sholat lagi. Saya pernah dengar seperti itu. Itu Oke. termasuk bisa dilakukan penelitian. Kalau tidak sholat lagi itu kalau ada Arti, implikasinya ke hukum monggo Ustaz. Tapi kalau tidak berarti kan lebih ke nilai-nilai internalisasi nilai-nilai keislaman ya. Nanti jadinya ke PAI. oh jadi harus dihurufkan ke hukum gitu Ustaz ya. Betul, betul. Ya, Jadi ya. ada kaitannya dengan hukum. Walaupun itu hukum Islam, tapi di HKI itu harus ada irisannya dengan hukum, begitu. Ya, Jadi oke. apapun itu masalahnya, kayak tadi itu saya membahas permasalahan mengenai gizi nasional. Gizi nasional nggak ada kaitannya dengan hukum. Hukum keluarga, hukum Islam, hukum positif. Tapi ketika kita kaitkan gizi nasional itu dengan hifdun nafas, hifdul mal, atau seperti apa, maka masuk deh. Karena kaitannya dengan maqasid syariah. Syariah kan juga hukum. Nah, begitu. Nah, itu irisannya di situ. Ngoten maksudnya. Ya, silakan Ustaz. Gini, Ustaz Faisal. Silakan teman-teman. Pagi-pagi ini semangat gitu loh. Seger kayak gini loh, enak. Sebelum sebelum saya yang nanya, ada yang nanya lagi nggak? Kalau saya nanya nanti panjang lebar lah. Iya, Ustaz Wahyu ini kalau udah nanya semua diborong teman-teman. Ayo, Saya tanya Ustaz, bagus Ustaz. eh, misalkan penelitian tentang orang jualan di tepi jalan, yang itu menurut tata tertib itu mengganggu. Tapi satu sisi itu yo kasihan gitu loh. Nah, ini hubungannya dengan Satpol PP. Tapi yang terjadi yang ingin kami angkat itu misalkan ya, halaman rumah yang kebetulan jalan besar dan kemungkinan punya potensi untuk kalau jualan itu rame. Nah itu mengangkat seperti itu bagaimana? Karena ada dua. Satu sisi secara sosial harus menjaga kehormatan orang yang jual, bukan mencuri, tapi usaha. Satu sisi kita sadar bahwa itu akan melanggar hukum. Buktinya banyak orang yang terganggu dengannya. Kecuali situasi Ramadan ini karena maklum, mafhum. Yang kami angkat, yang memang bukan pada bulan Ramadan.
hanya tertentu aja lah. Kalau Ramadan dimafhumi lah, walaupun sampai macet semuanya maklum gitu ya. Jadi tidak bisa diberlakukan hukum, wah harus bersih, tidak bisa. Itu masa nanti yang lah. Seperti itu kan bisa diangkat, ya, Ustaz. Yang penting ada masalah gitu, Ustaz. Yang pertama tadi itu Masalahnya ada. ada masalah ya. Ya, kalau ada masalah, kemudian kita perlu jawaban atas masalah tadi itu, dan kemudian dari masalah tadi itu penelitian kita menghasilkan sebuah rekomendasi atau solusi, ini nggak masalah. Tinggal kita memformulasikan, kira-kira diteliti dari sudut pandang apa. Yang penting beririsan dengan hukumnya, entah itu kaitannya dengan undang-undang, undang-undang apa jalan raya, undang-undang PJR atau Ya, undang-undang tertiban. apa G atau seperti apa, itu ditinjau dari implikasi atau dampak hukum dari penerapan undang-undang ini terhadap para penjual. Nah, itu nggak masalah, yang penting spektrumnya adalah hukum dan juga cara pandang atau POV kita itu dari hukum kayak gitu. Nah, Yang terus penting pembelaannya ada ada. masalah. Iya. Lah pembelaannya masalah juga. Apa itu? Misalkan Satpol PP dalam menertibkan tidak berperi kemanusiaan dan seterusnya. Itu kan juga melanggar undang-undang. Lah, dengan dua masalah itu nanti kita membuat solusi lah. Solusinya ini yang belum dipikirkan. Artinya hal-hal seperti itu kan bisa diangkat untuk sebagai penelitian. Bisa, bisa. Apapun itu bisa Iya. diangkat kok. Yang penting kita mampu sesuai passion kita. Kita itu senang membahas itu. Lalu kemudian kita ada instrumen, kemudian bahannya cukup, teknik yang kita akan lakukan itu kita kuasai, bisa dilakukan penelitian. Kalau kita senang, tapi ternyata tekniknya kita nggak punya, bahannya terbatas atau terlimitasi, susah, Ustaz. Gitu. Oh, iya. Jadi memang harus ada kesesuaian dan syarat-syarat agar penelitian kita itu bisa dilakukan. Gitu. Sebelum ini kami sudah menginginkan itu. Ya apa ya? Jadi dari segi ketertiban ya ada melanggar hukum, tapi dalam penertibannya itu juga melanggar hukum itu loh. Lah, terus ini harus diangkat gitu loh ya. Apa supaya nggak menjadi nanti para pengambil kebijakan itu bisa solusi yang enak. Kira-kira loh ya, saya bukan pendukung Anies. Ketika di Jakarta terjadi itu cara-caranya Anies itu masuk. Tapi setelah Anies turun, yang lainnya tetap seperti biasa. Lah sekarang itu KDM itu juga dengan cara-cara yang ma'ruf kayak. Dia tegas untuk menertibkan. Tapi satu sisi tidak hanya ditertibkan, solusinya apa? Itu saya tertarik seperti itu. Terlepas dari siapa yang mengambil kebijakan itu. Bisa Nah, dijadikan ini komparasi itu, Ustadz. nggih. Lah, Jadinya jadikan yang kami maksud komparasi. ini Ya, jadi kayak studi nggih, komparasi. Nanti kalau betul. dari studi komparasi itu kita tahu gitu loh. Plus minusnya Nggih, kita itu di mana, kemudian bisa kita cari titik nggih. tengahnya. Meskipun dalam realita mungkin eh, prakteknya banyak tantangan ya. Jadi nanti Nggih. dasolen dan DC-nya juga tabrakan lagi itu kan. Nggih. Nah, yang kami kepingin orang yang ditertibkan inilah manusiakan gitu. Itu maksud saya di situ. Yang ditertibkan manusiakan. Jadi supaya miris apalagi di situasi sekarang. Loh, orang yang Terima kasih. ditertibkan juga harus bersikap sebagai manusia, Ustadz. Lek dikandani gak oleh ngeyel, lo maksudnya. Wis ono aturan kok sudah dilanggar. Itu berarti orang yang ditertibkan itu harus menjadi manusia dulu, biar bisa dimanusiakan. Iya, iya saya paham. Terus maksudnya dibandingkan dengan para koruptor yang segitu besarnya perlakuannya beda. Itu yang ingin kami angkatnya. Itu loh. Jadi semua orang pelanggar itu rata-rata tidak merasa melanggar, membela diri dengan dengan topeng kemiskinannya. Terus kalau yang terhormat koruptor besar dengan topeng kehormatan dan seterusnya. Sama-sama itu. Ya. Oke, saya ya seperti itu bisalah. Terima kasih kalau gitu. Kita hanya sebatas mengangkat penelitian atau masalah-masalah di sekitar kita itu jadi sebuah bacaan untuk masyarakat. Tapi untuk decision maker dan juga policy maker, kita nggak bisa ke sana, Ustaz. Kecuali kita adalah seorang decision maker atau policy maker.
kebijakan, pembuat punya kebijakan. pengaruh. Ya, kayak gitu. Nggak bisa kalau kemudian kita cuma meneliti terus kemudian kita jadikan ya. Nah, tidak sejauh itu. Karena makanya kemudian signifikansi dari penelitian kita itu biar dibaca orang, paling tidak orang. Kalau memang kita senang nulis di artikel, kemudian artikel kita itu dibaca oleh orang, orang kemudian akan menjadikan ini sebuah bahan untuk membuat kebijakan, nah itu oke. Tapi sejauh mana data yang kita punya, sejauh mana penelitian yang kita lakukan tadi itu benar-benar memang merepresentasikan permasalahan yang ada di sekitar kita tadi itu. Gitu. Makanya anak-anak HKI ini kalau membuat skripsi, hasilnya itu jadi bahan pertimbangan untuk decision maker atau policy maker, itu nggak sejauh itu. Jadi kalau misalkan kita pengen merubah gimana cara Satpol PP agar tidak melanggar hukum, tidak di sana, itu lebih ke arah bagaimana kemudian ya sikap mereka, bukan masalah penelitian yang kemudian bisa kita angkat lalu kemudian bisa merubah Satpol PP menjadi seperti itu. Nggak sejauh itu sih gitu. Tapi kalau memang pengen tahu bagaimana kepemimpinan dari para policy maker, nah tadi itu kata Ustadzah Wahyu, bisa studi terhadap gaya kepemimpinan. Nah tapi kan nggak ke HKI jadi. Studi komparatif terhadap gaya kepemimpinan Anies dan KDM dalam membuat kebijakan di masyarakat atau seperti apa. Nah, itu kayak gitu maksudnya. Kalau memformulasikan jadi judul dari masalah tadi, Anies itu kayak gini, KDM itu kayak gini, Prabowo itu kayak gini. Ternyata dari ketiganya itu munculkan 3 klasifikasi yang baru kita temukan jawabannya. Yang satu karismatik, yang satu otoriter, yang satu merakyat atau seperti apa, gitu, misalkan. Nah, 3 ini itu hasil penelitian kita selama setahun meneliti gaya kepemimpinan. Tapi kan nggak ada kaitannya dengan HKI, gitu. Murni gaya kepemimpinan itu berarti ke prodi apa biasanya? Studi terhadap gaya kepemimpinan. Oh, itu komunikasi, Ustadz. Nah, tuh Hubungan prodi komunikasi, HI itu juga betul. bisa, hubungan internasional itu juga bisa. Nah, gitu. Jadi kalau ke hukum harus ada kaitannya dengan hukum. Betul. Betul, Ustaz Ali. Ini ada titipan pertanyaan, Ustadz, dari Bulita, karena bayinya lagi tidur. Jadi kalau mau tanya takut terbangun. Katanya gini, kalau tugas akhirnya tahfidz, bimbingan seperti apa atau gambarannya supaya bisa mempersiapkan gitu. Oke, kalau tahfidz teman-teman semuanya juga yang reguler, untuk tahfidz nanti silakan kalian akan mendaftar di form khusus tahfidz. Lalu di form tadi itu kalian akan kita di listing ya, nama-nama yang mengajukan tahfidz dalam waktu tertentu kita buka selama seminggu. Nah, seminggu itu ternyata ada 10. Setelah itu kita akan jadwalkan untuk screening yang benar-benar memang pengen tahfidz. Jadi ketika ujian screening itu layak. Ketika layak nanti akan dibuatkan SK tahfidz dengan satu pembimbing. Yang menguji ya ketika screening itu akan diuji sejauh mana hafalan kalian, sejauh mana pemahaman kalian terhadap Al-Qur'an, terus kemudian akan dicek kelayakannya. Ngakunya hafal 5 juz, tapi ketika diuji suruh melanjutkan ayat, nah itu nggak bisa, terbata-bata, nah itu nggak layak. Maka dari evaluasi ketika ujian tahfidz dulu kita, ternyata dia mengajukan tahfidz. Ketika diuji, terbata-bata, bahkan nggak hafal. Akhirnya ya nggak kita kasih nilai maksimal, nggak kita kasih nilai A, tapi kita kasih B+. Seperti itu. Jadi akan ada screening. Terus kemudian setelah lolos screening kita akan buatkan SK. SK itu nanti akan sebagai dasar untuk bimbingan. Nah, bimbingannya itu ya setoran hafalan sampai mutkin, bener-bener mutkin, goib, lalu kemudian ketika ujian tidak terbata-bata dan lancar ketika sambung ayat, putus ayat, kemudian suruh bacakan ayat sekian ke sekian, surat ini, juz ini, silakan bacakan juz 4
terus kemudian surah ini, ayat ini, nah itu harus hafal. Nah begitu. Untuk standarisasi bagaimana agar nggak terkesan enak ya yang tahfidz cuma hafal 5 juz, ditanya surat-surat ini, terus kemudian dia ngafalin walaupun terbata-bata dibandingkan kami yang garap skripsi. Nah, agar tidak ada itu maka kemudian kita bikin standarisasi untuk skema tahfidz. Ngoten. Oh, Ngoten Ustaz ada Wahyu. standarnya ya. Itu Bulita, ada standarnya Bulita. Berapa itu? Berapa jus? 5. Oke, 5 jus. Yes. 1 juz. Kalau saya itu Gambarnya. memang dari awal tidak ingin menargetkan tahfidz untuk tugas akhir. Ya 30 boleh Ustaz. Wah, 5, berarti 30, 29, 28, 27, 26. Monggo. gitu loh. 26. Oh, ke Tapi belakang. misalnya nggak ditanya baca ayat sekian gitu juga. Oh, Iya. tergantung penguji. Oh, ya. Jadi ditanya Sehingga ketika ujian itu ditanya berapa juz? 5. Juz 1 saya juz 5. Ya Ustaz. Oke. Silakan dibaca penggalan ayat berikut. Nah, kayak gitu. oh, tapi kan misalnya ayat surat Al-An'am ayat 100 bisa kan enggak kan ya. Oh, Iya. kalau memang dia hafal ya Bisa itu jadi. akan diuji. Iya, bisa jadi. Kebanyakannya gini Ustaz, cuma hafal gitu. Tapi kalau nomor ayatnya banyak yang belum. Oh, berarti nggak mungkin. Pak Iso, Ustadz. Baleni Mbak Amin semester berikutnya. Oke, kalau gitu Ya saya sekarang yang tanya mau Ustadz. di bulan Ramadan. Mm-mm. Ini Iya. Ustadz, ini nggak ada lagi Bagus, yang Ustaz nanya ya? Wahyu. Ini loh, anak-anak yang reguler kalah ini sama Bapak Ibu Katam. Semangat-semangat ini. Mana ini yang Iya. reguler? Kita tunggu yang reguler, Oke, Ustazah. saya tunggu. Nanti kalau saya agak berat. Iya, kalau Ustazah Wahyu ini bikin mikir juga kalau tanya ini. Jangan tanya, Bu. Silakan teman-teman. Berarti kalau nggak tanya itu sudah ada bayangan Ustadz untuk tugas akhirnya. Kalau saya kan nggak ada bayangan. Ada bayangan atau tidak ada bayangan sama sekali. Antara itu deh pilihannya. Ya, yang off cam dari tadi sudah saya rekam ya. Jadi nggak saya hadirkan, mohon maaf. Nggak Ya tahu Pak, saya ini. mau bertanya Pak soal terkait judul ya Pak ya, judul skripsi. Kan Bapak bilang tadi sebelum kita mencari judul itu kan kita harus cari masalahnya dulu ya Pak ya. Nah, saya kan orang Jambi itu kan terkenal banyaknya apa judi-judi online gitu Pak. Dan banyaknya juga apa namanya pinjaman online. Mm-mm. Nah, apakah pinjol ini bisa dimasukin jadi judul apa jadi judul skripsi, sedangkan rasa saya itu ini bukan masuk ke hukum anu loh, hak hukum keluarga Islam gitu Pak. Oke, berarti kamu minggu pertama nggak masuk ini. Kalau saya baru karesan itu Pak, baru selesai. Ya itu jawabannya. Minggu pertama saya sudah menjelaskan HKI itu tidak terkhusus di hukum keluarga Islam. Kita bisa membahas hukum Islam, hukum positif, dan hukum-hukum yang lain. Yang penting payung besarnya adalah hukum. Maka dengan konsekuensi kita sebagai sarjana hukum di HKI itu menjadikan kita lebih luas lagi pemahaman dan juga pandangan kita, perspektif kita terkait dengan isu-isu hukum. Jadi pinjol terus kemudian judi online itu bisa ketika dikaitkan dengan bagaimana peningkatan angka perceraian di Kota Jambi itu diakibatkan oleh pinjol dan judol. Apa yang tidak sesuai dengan HKI? Sesuai kan? Tinggal kita bagaimana menjadikan pinjol dan judol tadi sebagai objeknya dengan sudut pandang apa? Sudut pandang hukum keluarga gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ketahuan yang nggak masuk hari pertama, minggu pertama ini pertanyaannya yang sudah saya jelaskan. Saya baru selesai karesan Pak. Oke. Sudah? Yang lain?
Ya. Jadi untuk jam 1, 2, 3, 4 nanti nggak usah masuk teman-teman ya, karena kita udah selesai di pagi ini. Kami masuk Ustaz, Aman. ada kuliah lagi. Oh Again. iya, kita Ini nggak usah Ustaz, ya. eh gini, saya kan kemarin tertarik pada 5 masalah Hmm. dan itu Oh, masih balik dalam. masalah wake ya. Ya makanya itu Ustadz. Ketika Ustadz bilang terakhir tanggal 6 langsung jeder. Saya nggak bisa milih dari salah satu, cuma bisa saya tulis itu aja gitu kan. Kan 5 Heeh. itu diantaranya ada ini. Tingkat literasi hukum keluarga Muslim terhadap akses keadilan pidana. Terus ada efektivitas restoratif justice dalam penyelesaian perkara penggelapan harta waris di Kepolisian Resort Malang. Tapi kok yang jadwal kedua itu kok, aduh, nyerempet ya. Maksudnya, hmm, berhubungan, kalau yang saya menyadari yang nomor 2 itu kesulitannya itu nanti di mana gitu loh. Saya Hmm. gini sih, Wis, untuk dari itu kira-kira lebih efektif milih yang mana, Ustadz? Ada lagi judul ketiga, Ustadz. Kriminalisasi kerabat dalam konflik waris. Pertarungan antara hukum positif, hukum Islam, dan budaya harmoni. Jadi ini tentang sociological research. Apa enggak? Saya ngerasa dari judulnya aja kayak, aduh ini nanti harus ke sini. Aduh, gimana ya, Ustadz? Oke. Oke, Ustaz Wahyu. Saya belum baca, nanti tak baca dulu, nanti saya komentari ya di LMS. Karena untuk apa tadi itu judulnya kayak bagus-bagus gitu ya. Tapi harus memunculkan nih di latar belakang itu minimal ada konteks umum, kemudian spesifik, kemudian sangat spesifik yaitu tujuannya dan juga gaps-nya. Kira-kira kenapa kok neliti ini? Ada masalah apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita ada bahannya? Kemudian keterjangkauan kita terhadap pengaksesan data tadi itu bisa. Terus yang ketiga, minat. Itu sih kalau saya 3 hal tadi itu yang saya tekankan ke mahasiswa saya. Nah, sekarang coba direfleksikan ke Ustazah Wahyu. Bahannya ada nggak untuk aku bisa nyari restoratif justice di Resort Malang? Itu yang pertama. Yang kedua tadi itu kriminalisasi kerabat terkait dengan waris tadi itu nanti normatif atau empiris. Terus kemudian yang pertama tadi efektivitas apa? Yang Yang sebelum. pertama tadi tingkat literasi hukum keluarga Muslim terhadap akses keadilan pidana. Itu sebenarnya Oke, dari tingkat kelima literasi. masalah itu saya berangkat dari ini. Eh, berangkat dari itu loh. Ada survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia yang baru terbit juga kayak kalau nggak tahu salah tahun 2025 kalau nggak salah itu. Itu ada survei tentang ini, pandangan ahli atau praktisi hukum mengenai revisi kitab undang-undang hukum acara pidana gitu kan. Itu kan ada survei tentang itu dan kemudian saya sudah buka undang-undangnya juga gitu kan. Nah, dari baca-baca itu saya sempitkan sebenarnya banyak kemarin masalah yang saya temukan gitu kan. Tapi kok saya lebih cocoknya ke condong kelima itu. Tapi setelah saya pikir secara mendalam, waduh, ini kok kayaknya nyari bahannya ini yang kayak Iya, betul. Makanya tadi saya bilang akses ke data itu penting, Ustazah. Karena ada yang pernah mengajukan, Pak, kalau saya mengajukan seperti ini gimana? Ada masalah apa? Sebetulnya masalahnya seperti ini, Pak. Perbandingan antara pembagian waris di Malaysia, terus kemudian di Turki dan di Indonesia. Oke, bagus. Gimana? Di Turki kayak gini, itu beda dengan di Indonesia. Kalau di Malaysia kayak gini. Oke, sekarang saya tanya, kamu ke Turki gimana caranya? Ya itu akhirnya dia mikir, oh iya ya, harus ke Turki ya. Lah, kamu kalau normatif saja ya kurang tuh. Gimana cara apa perbandingan waris di Turki itu kemudian bisa dikatakan berbeda? Apakah cukup dengan normatif dengan meneliti jurnal? Ya mungkin cukup. Cuma kan ketika kita datang kemudian mendatangi orang pembagian waris itu misalkan ke keluarga atau ke KUA terkait dengan pertanyaan kita terhadap waris itu, nah itu kan enak ya kalau ke KUA.
Kita tahu bagaimana pembagian waris di sini dan di sini. Tapi kalau kamu membahas Turki, Malaysia, dan Indonesia, satu, biaya. Kalau misalkan kamu empiris. Dua, siapa yang kamu temui di sana? Ada nggak kenalan? Kalau birokrasinya susah gimana? Oh iya ya Pak. Nah itu judul bagus belum tentu. Kemudian apa? Kira-kira sesuai dengan kita. Judulnya bagus, masalahnya yang diangkat bagus, tapi datanya nggak ada. Ya nggak bisa, percuma gitu loh Ustazah. Artinya kecukupan data, keterbatasan data, dan pengaksesan data kita itu mudah. Jadi nyari skripsi itu atau meneliti skripsi itu yang datanya mudah, kita bisa lakukan dan memang ada masalah. Itu PR-nya di situ memang. Jadi memang nggak mudah untuk merenung dan brainstorming kira-kira apa yang mudah ya gitu. Apalagi sama Ustadz kasih 1 minggu. Astaga, saya mikir sebuah judul 1 semester Ustadz. Iya, ya itu kan brainstorming. Brainstorming artinya mulai baca-baca lah daripada nggak baca sama sekali, nggak mulai dari sekarang. Ya kita mulai dari sekarang lah untuk brainstorming. Ngoten loh Ustazah. Tujuan saya itu biar teman-teman terbiasa untuk mencari masalah, baca isu-isu terkini, kemudian itu bisa kita angkat, kita bisa explore kira-kira identifikasi masalah apa sih sebetulnya. Kayak tadi itu loh. Biasanya saya buka IG, kemudian nemu terkait dengan informasi-informasi, kalau dikaitkan ini bagus nih. Pernah saya ngasih masalah ke mahasiswa saya yang itu, mohon maaf ya, dosen kliniknya itu bukan saya. Dia bolak-balik maju ditolak, bolak-balik maju ditolak, bolak-balik maju ditolak. Akhirnya dia datang ke lab, waktu itu saya jadi kalab, kemudian Pak boleh konsultasi enggak? Boleh, terkait apa? Terkait ini. Terus kemudian coba saya cari-cari di IG ternyata muncul bagaimana kemudian fatwa cryptocurrency di Indonesia itu dilarang sedangkan di Uni Emirat Arab itu boleh. Kemudian dia coba untuk mengeksplor itu. Dapatlah ternyata ada datanya, ada informanya, ada bahannya, menarik hasilnya. Akhirnya fatwa cryptocurrency perbandingannya dengan di Indonesia itu kenapa? Kok fatwa MUI melarang sementara di UEA itu boleh dijadikan sebagai nilai tukar uang. Nah, itu kadang inspirasi itu datang dari manapun. Nah, saya coba ajukan. Nih, kamu mau nggak teliti ini? Boleh Ustaz. Ternyata sekali datang ke saya dia langsung dapat. Sedangkan dia pertama ditolak. Ya karena nggak ada masalah yang dia ajukan. Gitu loh Ustaz. Artinya ternyata setelah kamu ada data, saya punya teman Pak, ternyata ada teman di sana dan dia bisa mengaksesnya. Nah, itu akhirnya dapatlah dia fatwa dari UEA. Itu contohnya Ustazah. Kayak masalah yang saya angkat itu kan tentang waris dan judulnya itu kan, ini menurut saya tuh judul dan temanya itu seksi banget gitu loh. Maksudnya kayak gini, kriminalisasi kerabat dalam konflik waris gitu kan. Jadi kayak pertarungannya antara hukum positif, hukum Islam sama budaya harmoni. Itu kan saya teliti juga itu kan waktu saya datang ke pengadilan tuh ya juga banyak tentang masalah kayak begini. Tapi langsung saya mentok ke kesulitannya di lapangan Ustadz. Pertama, kasusnya itu kan rumit ya, harta waris gitu ya. Kemudian yang kedua itu melibatkan institusi penegak hukum Ustadz. Yang ke yang ketiga, Normatif. pihak-pihak Kalau yang terlibat itu kan biasanya keluarga inti yang sedang bermusuhan atau ibaratnya kayak mau kadang tuh sampai mau penjara-penjaraan gitu kan. Jadi mendapatkan akses wawancara ke kedua belah pihak ini itu eh, membuat mereka jujur tanpa ada unsur defensif itu tuh sulit gitu loh. Jadi itu kayaknya tantangan untuk yang itu sih. Kalau yang lainnya ada yang library research itu kira-kira nanti dibolehkan atau enggak saya kurang paham itu. ya makanya kalau kajian normatif aja gimana Ustaz? Khawatirnya kalau empiris itu mereka tertutup, mereka nggak mau karena kaitannya dengan kriminalisasi. Kemudian yang kedua melibatkan ya institusi hukum. Kemudian yang ketiga, data tadi itu loh, kecukupan data tadi itu. Kalau normatif gimana? Nanti kita tinjau, kalau memang keluar putusannya di pengadilan, hasilnya kayak gimana? Itu yang kita analisa melalui pendekatan apa? Ternyata dari hasil terkait dengan sengketa waris tadi itu, kriminalisasi kerabat tadi itu, ternyata
ditinjau dari hukum adat, hukum positif, dan juga hukum Islam, itu seperti apa. Nah, itu normatif aja cukup, Ustazah. Artinya nanti disampaikan perbandingan hukum adatnya kayak gini, hukum Islamnya kayak gini, hukum ininya, nanti muncul sebuah rekomendasi misalkan atau solusi atau tawaran. Nah, kenapa kok sampai terjadi kriminalisasi, harusnya tidak terjadi. Nah, kayak gini, seharusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ditinjau dari maqasid syariah. Mungkin bisa, gitu. Mungkin bisa. Kalau yang normatif dari 5 masalah yang saya angkat itu sih, yang kepastian hukum batas waktu pidana keluarga itu loh. Dan dampaknya terhadap status pernikahan itu menurut saya paling mudah itu, karena kan dia cuma library research kan, kemudian nggak perlu turun lapangan ke instansi gitu kan, nggak perlu ngejar narasumber juga, cuma butuh teks RUU KUHP, terus hasil survei itu, KHI, sama putusan pengadilan itu aja sih Ustaz. Cuma Tapi kok rasanya, kepastian hukumnya tadi tuh, lah ya itu, kan nggak perlu ke lapangan Ustaz. Maksudnya ke lapangan cuma ke perpus aja mungkin, sama nyari putusan itu kan bisa di internet gitu. Cuma kok kurang challenging gitu loh. Tapi masih butuh perenungan Ustaz. Nggak bisa dikasih sampai 6 Maret. Ya Allah, satu semester. loh kan nggak harus Wong golek selesai. yang rumit-rumit iku lho Bu Wahyu soalnya. Golek Nah, sing gampang-gampang betul. kayak aku ngono lho. Bu Dewi Kan mau panjenengan, neliti apa Bu Dew? Oh, rahasia. Aku pokoknya golek yang penting gampang, yang bisa kukuasai gitu aja wis. Bu Dewi kan bisa nanya sama husband. Iya Nggak kan? sempat. Nggak sempat, Ustaz. Dosen pembimbing itu apakah nanti sama dengan dosen wali Ustaz? Boten, dosen Oh, klinik itu salah satu pasti akan jadi dosen pembimbing Ustazah. oh, oke. Ustazah Dewi ini tinggal tanya sama Ustazah ada kira-kira apa masalah yang bisa saya angkat gitu. Sekalian dibuatkan gitu Ustazah Dewi. Ya nggak apa-apa separuh-separuh. Oh, iya. Saya buat kesimpulannya aja gitu loh Ustaz. G, ingatan G, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ada pertanyaan lagi nggak dari reguler ini? Ini kalah loh serius ini reguler ini sama Bapak Ibu yang Nggak ada, semangat Pak. kan ya. Gimana, Fatur? Nggak ada, Pak. Mohon maaf, Pak. Nggak ada, maksudnya itu nggak paham atau nggak terinspirasi atau nggak ada ide sama sekali atau nggak paham sama sekali? Bingung iku. Inspirasi, Ustaz. Oke. Oke, gimana teman-teman? Cukup ya? Mungkin Iya, kalau cukup, sudah. Ustaz. Oke, baik teman-teman. Kita cukupkan. Jadi presensinya belum dibuka karena kan jam 1.2 itu masih jam 7 ya. Jadi akan saya presensi itu menilai kehadiran dari komentar LMS. Habis ini akan saya posting materi dan juga soal-soalnya. Silakan dijawab. Jadi untuk yang hadir ini pertanyaan-pertanyaan pasti relate dengan apa yang saya sampaikan. Kalau teman-teman mendengarkan pasti paham. Kalau memperhatikan pasti paham. Nah, yang nggak jawab atau jawabannya ngelantur kemana-mana, berarti ya matikan Zoom, tidur lagi nih kayaknya gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya, luar biasa ya, subuh-subuh kuliah. Ini pertemuan terakhir sebelum liburan atau masih ada pertemuan lagi Ustaz? Minggu depan kan masih online, belum lebaran kan, masih online ya. Kenapa belum libur Ustaz? Oke, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Wabarakatuh.